Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang Nabi asli dari Tanah Jawa, merujuk dari rekaman kejadian seorang calon wakil presiden yang dengan santai melangkai pusara Kiai Bisri Sansuri, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, adalah bukti betapa ada kesopanan pada sesepuh, kami tua, leluhur, atau mereka yang lebih dulu pergi, jadi penting untuk dipelajari. Padahal jikapun ia mengaku santri milenial, setidaknya sudah kadang bab menuntut ilmu, khususnya akhlak. Sebab itu jualan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Tuhan ke bumi Arab sana, dan acaranya terus berkembang ke seantero dunia hingga kini. Seperti juga Isa alaihissalam yang ditapis untuk masyarakat Nazaret. Saya yakin sepenuhnya jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai rasul untuk puak Nabi Ismail alaihissalam di Jazirah Arabia, beda tegasnya adalah ia membawa pesan agung demi merahmati alam semesta, tentu dengan teladan akhlaknya yang mulia. Selain soal tersebut, Islam yang diajarkannya merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat. Ini formula ajaran baru yang memadukan kaitan metafisika dalam balutan fisika dasar penciptaan jagat raya beserta isinya. Itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini. Kami akan membatasi kajian sisi keramat itu dari satu sudut pandang arkeologis, sebagaimana temuan Plato dalam Timus et Critias, Stephen Oppenheimer, Eden in the East, dan Arisio Santos, Atlantis, The Lost Continent Pinalifon. Berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Bada, dan Borobudur, peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita, telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia. Kata faktanya sulit dipandang otentik. Dari penelitian mereka lah mencuat nama Lemuria, Atlantis, dan Dwi Pandara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, Sundayana, pemujaan matahari, percaya atau tidak. Sampai hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh, supaya kita tak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun ke belakang sana. Cukup kami soterkan nukilan dari sebuah naskah Layang Juwiboyo atau Layang Noto, berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas Dr. Basuki dan Michel Swart, yang disusun dan dialihbahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetyo dan Setyo Hajar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip Gunung Klothok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Josono yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarikh itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam di Ur Kasdim pada 2510 sebelum Masehi. Irak sekarang sebagai patria agama Samawi perannya tak diragukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibrani, Ib dan Rahim, bisa diartikan dengan Bapak umat manusia yang penyayang. Menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu punya kesamaan visi dalam ajarannya. Sebentar, kita tinggalkan Ibrahim di Ur. Kini kita menuju Makkah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sesamaan dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu abad ke-6 Masehi, mengacu pada visi besar Josono di atas. Artinya kemampuan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali, dengan memahami laku keberagaman dan kehidupan kita hari ini masih dogmatis dan doktriner, atau sebaliknya. Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi, semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya
yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Al-Quran surat An-Nur yang berbunyi, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan wahdatul wujud. Syekh Burhanpuri yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Khatulistiwa menerangkannya dalam kitab Martabat 7 setali 3 uang saja, sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang mari kita kembali pada Josono, sosok Romo Agung yang menyerat limpahan wahyu yang mencatatnya dalam kitab Layang Saworo. Tanah satu yang berbunyi, ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa dari keadaan yang gelap. Seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekedar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang. Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sastra Hendra Hayuningrat Pangruwating Diu atau ajaran keindahan semesta untuk merawat keangkaran diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku urip nan suwung, kosong dari segala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Yang Tunggal, nukilan dari wahyu di atas, berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan berkehidupannya dalam layang Joyoboyo, agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia, juga manusia lain di jagat ini, agar seluruh manusia bisa berjumpa atau bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang tak tercatat Al-Quran. Maka Josono sangat layak kita dapat menjadi nabi pada zamannya pada era Atlantis. Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam. Sejatinya sama belaka bicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi, sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan mahajagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup, dan hidupnya selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntut diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita. Orang-orang sibuk menilai, mengoreksi yang lain di luar dirinya, lalu abai pada kepandiran diri. Banyak orang yang begitu cepat menguliti salah siapa saja, lantas tak pernah mau dan bisa menemukan salah dalam dirinya. Ilmu sedemikian nampak sederhana, iya, tapi bila mau dikaji, niscaya sampailah kita pada satu samudera di mana diri sejati menanti dalam balutan rindu purbani.